Saya nggak menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya, itu kita udah tahu semua lah. Dimulai dari klan mereka, ya, Ismail kemudian hidup dengan ibunya. Lalu orang yang bersafar, kafilah-kafilah itu kemudian tinggal di sana sejenak. Tapi karena orang Arab itu mencari air yang tidak ada habisnya, lama-lama mereka bilang, kita nggak usah pindah di sini aja. Ngobrol ke tuan rumah Ismail. Dari sinilah terjadi barter budaya. Nabi Ismail itu anak Hajar. Hajar itu orang Mesir. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab, bukan Persia, tapi Babilonia. Babilonia, ya. Beliau orang, ya sekarang bagian Irak itulah, Tigris, Eufrat, bagian-bagian situ. Hijrah ke Haran, ya, bagian ujung utaranya Suriah, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Mesir, lalu balik lagi ke Yerusalem, lalu turun ke Mekah. Ditinggal istrinya. Kenapa beliau tinggal istrinya? Karena secara prinsip kehidupan, di mana ada air pasti orang ramai. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Akhirnya terbentuklah ya koloni-koloni kehidupan. Ada orang lewat minum, nggak mau pergi lagi pak, situ aja deh gitu. Sembari berburu, sembari beternak. Maka setiap orang Arab itu dulu kerjaannya dua aja, dagang beternak, dagang beternak. Hanya itu. Berdagangnya bukan seperti kita dagang kelontong, jangan dibayang begitu. Masih ingat surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Inilah penjelasan tentang Muhammadun qablal bi'tsah. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Apa yang terjadi? Ilaf Quraisy, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu mereka belanja. Belanja apa? Barang-barang ke selatan, ke Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ, Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa, Pak? Ya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat. Sejarah kapur barus itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini, Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran. Surah Al-Insan sama surat Quraisy. Ya, Al-Insan cuma menyebut kafurah. Ini bukan cocok logi. Ya. Bapak buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Di situ ada kata-kata asing yang diserap oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, bahasa Arab kan sudah ada. Nah, bahasa Arab itu dulu pernah menyerap bahasa India Timur, India ujung jauh. Negeri kita dulu disebut dengan Aqsal Hind, India Timur, ya, Ashraqal Hind, ya, atau Al-Hind Asy-Syarqiyah, ya, India Timur. Emang dari sana itu udah dari kitab, Pak, namanya. Jadi orang sebut dulu itu dari India, padahal itu dari kita. Dikirimlah kemudian lewat kapal, kan dulu pakai kapal, nggak mungkin dong pakai taksi, kan nggak mungkin, pakai angkot nggak ada, Pak. Transportasi yang ada waktu itu adalah kapal. Di mana berhentinya? Di Teluk Aden. Dari situlah kemudian dibawa ke Mesir, dibawa ke Sudan. Kita kan taunya mumi Mesir, Pak, ya. Padahal piramid itu dari Sudan, Ethiopia itu udah banyak. Malah duluan situ, baru kemudian naik ke atas ke daerah Egypt. Apa yang kita lihat? Hasil penelitian yang meneliti selalu orang barat, saya juga heran, bukan orang kita. Mumi-mumi itu pas dicek ternyata itu kamper kapurnya orang Sumatera Utara sama Aceh. Kita tahu ada nama daerah Barus, ya, ada orang Aceh yang di sini, ini paling paham mungkin. Dan orang Sumatera Utara cerita kepada kita, ini sekarang gubernur sudah mulai kembali menanam kamper untuk dijadikan bahan dagang.
nostalgia lama. Habis diceritain sama Ustadz Kiai, dokter, profesor tentang masalah ini, mereka jadi melek. Oh, hebat juga ya. Dan orang Arab itu kalau buat minuman, Pak, namanya ma'jun, minuman unik. Itu salah satu penyedapnya adalah kamper itu. Jadi bukan hanya untuk mengawetkan mumi, ya. Dan yang paling mengagetkan ketika dibuka beberapa sinagog di Syam, negeri Syam. Syam itu 4 negara ya, yang sedang konflik sekarang, mulai dari Yerusalem, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Itu di situ banyak sinagog. Kenapa? Kalau orang Yahudi kan dulu di sana. Gereja ataupun sinagog dulu punya tempat khusus, ada perpus, ada ruang menyimpan benda-benda berharga. Ketika dibuka peti-peti berharga, bukan emas, Pak, di dalamnya, tapi ketemu cengkeh. Cengkeh cuma tumbuh di Ambon, Pak, dulu. Ajib gitu. Nyampe ke negeri Arab subtropis, yaitu daerah Suriah, Syam, ya, daerah Lebanon dan Palestina. Ini membuat kemudian teori-teori yang berkembang liar kemana-mana. Cuma karena ada kaidahnya bisa disambungkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah itu jalur sutra sebenarnya. Kenapa? Setiap kafilah dagang yang belanja di selatan Yaman, ini saya lupa bawa slide-nya, Pak, itu ada petanya, enak kalau dilihat. Jadi mereka turun ke bawah, setiap musim tertentu mereka naik. Fisyita iwasaif, musim dingin mereka kemudian ke bawah, karena setiap ke bawah itu musim dinginnya nggak terlalu dingin, ya. Lalu musim panas mereka belanja ke atas. Makanya orang Arab itu pada seneng, Pak, menikahi orang-orang Syam, karena musim panas ke sono. Panasnya mereka kan nggak panas. Panasnya mereka nggak panas, Pak. Baik.